Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, tentu ya rasa syukur selalu yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat jasmani maupun rohani yang Allah masih berikan kepada kita semua. Adapun untuk materi sebelumnya yaitu seputar bagaimana adab seseorang di dalam masjid. Namun pada pembahasan kali ini kita akan memasuki atau mempelajari bagaimana adab seorang muslim di tempat umum. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di dalam buku ini bahwasanya tempat umum adalah tempat orang banyak berkumpul dan melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, tentu tempat umum ini ada yang sifatnya dengan menggunakan uang, biaya, maupun tidak. Seperti halnya apa? Biasanya ketika kita bepergian di sebuah tempat wisata, kemudian kita ingin kamar mandi, maka terkadang kita diharuskan untuk membayar. Jadi terkadang ada tempat umum yang berbayar, adapun tempat umum yang dapat kita terima secara cuma-cuma maupun gratis. Ya, di antara contoh tempat umum diantaranya yaitu sebuah madrasah ataupun sekolah. Yang kedua yaitu jalan. Ya, yang ketiga pasar dan rumah sakit. Kita masuk yang pertama yaitu madrasah. Madrasah yaitu tempat untuk belajar. Seperti kalian belajar di sekolah. Yayasan Darus Saadah Yasdah yaitu madrasah kalian, tempat belajar. Ya. Kemudian adapun madrasah sudah jelas dari kalimat madrasah ini lebih condong pelajarannya kepada keagamaan. Jadi seperti kalian ketika belajar akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, kemudian Al-Quran hadis, fikih, tentu ini menunjukkan banyak keislaman, materi keislaman yang kita pelajari atau pelajaran keislaman, pelajaran Islam yang kita pelajari. Ya, berbeda halnya dengan pelajaran umum. Adapun adab ataupun sikap seorang muslim, seorang pelajar ketika berada di dalam madrasah, yang pertama yaitu memberikan salam dan bersikap santun terhadap semua warga sekolah. Ya, baik kepada guru, baik kepada pekerja yang ada di lingkungan dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini seringkali kita terapkan. Alhamdulillah. Inilah adab seorang muslim ya ketika belajar, ketika berada di madrasah. Adapun yang ketiga yaitu tidak membuat keributan dan kegaduhan, karena tentu ini akan mengganggu pelajar lain yang serius dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, tidak mengganggu kepada warga madrasah. Dan yang terakhir, yang yaitu mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku di madrasah. Ya, seperti halnya masuk kelas harus tepat waktu. Kemudian ketika guru menerangkan maka disarankan untuk diam, untuk menyimak dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, adab seseorang di tempat umum yaitu di jalan raya. Jalan raya ada tempat untuk lalu lintas, baik manusia atau orang ataupun kendaraan. Adapun berupa jenisnya, yang namanya jalan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jalan umum, kemudian jalan khusus, dan yang ketiga yaitu jalan tol. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya fungsi dari jalan-jalan tersebut berbeda-beda. Ya, namun tetap kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai pengendara yang baik, sudah seharusnya kita mengikuti segala aturan dan adab ya dalam ketika berada di jalan. Ya, adapun yang kita pelajari pertama yaitu bagaimana adab bagi seorang pejalan kaki. Ya. Jadi pejalan kaki tentu memiliki adab dan tata cara sendiri. Yaitu sudah seharusnya ketika kita berjalan kita berada di sebelah kiri jalan. Itu konsep di Indonesia, tata cara di Indonesia. Ya, jadi ketika kita berjalan, kita berada di bagian kiri. Dan untuk selebihnya teman-teman bisa dapat dibaca untuk poin pertama sampai poin kelima. Bagaimana adab bagi seorang pejalan kaki. Ya. Adapun yang selanjutnya yaitu adab bagi seorang pengendara, baik itu kendaraan bermotor, kendaraan mobil, bus, truk dan lain sebagainya. Tentu mereka juga memiliki aturan atau adab. Terutama sudah seharusnya mereka mengikuti segala aturan dalam berkendara. Ya, harus memiliki surat izin dalam mengemudi dan lain sebagainya.
ya, punya kecakapan dalam melakukan menjadi supir dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman juga silakan dibaca di bagian bagaimana adab seorang pengendara. Ya, ada 14 poin. Ya, salah satunya yang terpenting yaitu mematuhi aturan berkendara yang berlaku di negara tersebut. Kita di Indonesia tentu memiliki aturan setiap warganya dalam berkendara, baik motor, mobil maupun lain sebagainya. Ya, mengikuti aturan lalu lintas. Adapun yang ketiga yaitu pasar. Ya, jadi tempat umumnya ketiga yaitu pasar. Pasar adalah tempat bertemu seorang penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Biasanya sering kali orang tua kita pergi ke pasar, terutama kaum ibu-ibu, ya, untuk membeli makanan pokok untuk kalian makan, ya. Namun perlu diketahui, tentu banyak kebaikan yang kita terima ketika berada di pasar, ya. Namun sebaliknya, pasar juga menjadi saksi atau banyaknya perbuatan dosa. Mengapa Kak? Kok perbuatan dosa sih? Ya, karena di pasar itu tentu banyak orang-orang yang tak terlepas dari kezaliman, dari kecurangan yang berada di dalamnya. Terkadang ada penjual yang mengurangi timbangan-timbangannya. Ya, bahkan ada yang berlaku curang dengan mengganti isi dalam bungkusan tersebut. Dan inilah hal-hal kecurangan yang sering terjadi di pasar. Oleh karenanya sudah seharusnya kita berupaya, ya, untuk menghindari hal-hal tersebut. Apalagi kita sebagai seorang pembeli, jangan terlalu berlama-lama ketika berada di pasar. Ya, apa yang kita maksudkan langsung kita tuju. Kita ingin membeli telur, gula, dan terigu, maka diusahakan tujuan itu dulu yang kita capai, yang kita ambil. Kemudian apabila setelah selesai, maka segera kita pulang. Karena terkadang godaan kita berada di pasar itu banyak. Ya, ketika kita ingin membeli gula, terigu, dan pasar, terkadang tergoda dengan pakaian-pakaian yang bagus, dengan aksesoris-aksesoris yang bagus, sehingga terkadang tak terlepas kita boros dalam penggunaan keuangan. Ya, tentu hal ini terjadinya kecurangan, kezaliman, ya, di pasar ini menjadi tempat salah satu ladang dosa ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda atau mengingatkan kepada kita semua, yaitu ahabbul biladi ilallahi masajidiha, ya, wa abghadul biladi ilallahi aswaqiha. Artinya, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Maka hati-hati teman-teman yang sering ke pasar, terutama para orang tua. Ya, oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut, disarankan kita untuk membaca doa ketika berada di pasar. Ya, kemudian ada pun yang kedua, catatan yang kedua yaitu kita tidak berlama-lama saat berada di pasar. Yang tadi kakak sampaikan, ketika kita ingin membeli A, maka segera kita beli A, kemudian kita pulang. Jangan sampai kita bertele-tele, kita berlama-lama di pasar. Ya, ada pun yang ketiga yaitu tidak masuk pasar kecuali dalam keadaan penting atau ada kepentingan tertentu. Ya, tentu tujuan yang jelas. Adapun yang kelima, yang keempat yaitu berpakaian sopan dan bertutur kata yang santun, tidak marah-marah ketika membeli, ya, dan hendaknya membeli barang-barang yang bermanfaat. Nah, bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian membeli pakaian untuk sekolah, sudah tentu jelas manfaatnya. Ya, dan lain sebagainya. Membeli makanan pokok sudah jelas manfaatnya. Jangan sampai kita hanya memboros-boroskan keuangan yang orang tua kalian miliki. Adapun yang selanjutnya yaitu bersikap sabar. Kemudian penjual dan pembeli wajib bersifat jujur dan amanah, ya, di antara mereka semua. Adapun yang terakhir yaitu adab seseorang di tempat umum, yaitu di rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat bagi orang-orang yang sakit dan yang mencari dan menerima pelayanan kesehatan. Ya, adapun adab-adab ketika seseorang berada di rumah sakit ataupun adab seorang muslim ketika berada di rumah sakit yaitu menjaga ketenangan. Karena ketika kita gaduh, tentu kita akan mengganggu pasien yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, oleh karenanya mari kita tenang. Maka disarankan untuk tidak berbicara secara teriak-teriak. Ya, kita berbicara yang penting-penting saja ketika berada di rumah sakit. Karena itu mengganggu ketenangan pasien yang lain. Adapun yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Tentu banyak orang sakit
mari kita jaga kebersihan tempat tersebut. Karena kotor merupakan sumber virus atau bakteri datang, ya, sehingga menyebabkan seseorang itu terkena penyakit. Adapun yang bagian C yaitu jika ingin menjenguk atau membesuk pasien hendaknya sesuai jam. Ya, biasanya ditetapkan jadwalnya jam 3 sampai jam 5. Maka teman-teman diperhatikan waktunya untuk menjenguk. Yang keempat, yang D yaitu tidak boleh bersunda gurau atau bermain-main, dan yang ke E yaitu mendoakan pasien yang dibesuk. Ya, kita doakan baik teman kita, orang tua dari teman kita, atau mungkin guru kalian ketika dalam keadaan sakit, mari mendoakan terhadap mereka. Tentu hal ini sangat berperan penting dalam menunjang kesehatan seorang pasien dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan sakit. Baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selebihnya silakan dibaca, rangkumannya silakan dibaca. Insyaallah materi kita cukup sampai sini. Ya, untuk selebihnya kalian silakan dipelajari baik latihan-latihannya maupun materi-materi yang telah Kakak upload. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, mari kita tutup dengan baca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.